Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita sudah mencapai bab kedua ya. Di sini bab 2 ini seperti yang bab 1 saya ucapkan, saya akan mempelajari subnetting. Jadi apa sih subnetting itu dan kemudian mengapa ada 124, 125 dan seterusnya. Oke, kita kembali yang awal ya. IP versi 4 itu terdiri dari 32 bit. Itu masing-masing 4 oktet ya, atau 88. Ini XX itu angka ya teman-teman. Nah, ini tuh angka antara 0 sampai 255. Ingat tidak ada 256, 257, 258. Nah, di subnetting ini itu ada total IP, subnet mask, kemudian IP network, IP broadcast, dan IP range. Jadi apa sih IP network, IP broadcast, IP range itu? Nah, di sini ada total IP. Total IP di slash 24 ini tuh berapa? Bagaimana cara menghitungnya? Nah, di sini kita 32 dikurangi prefix. Ingat ya, 124 ini merupakan prefix. Nah, 32 ini dapat dari mana? Dari sini ya, teman-teman. Nah, 32 dikurangi prefixnya yaitu 24 sama dengan 8. Dan ini emang sudah paten ya, teman-teman. 2 pangkat 8. Pangkat 8 itu dari mana? Dari sini. Nah, itu kan hasilnya 256. Nah, kalau kita belajar subnet mask, itu kalau di Cisco kita menggunakan subnet mask, kalau di Winbox kita menggunakan prefix, berarti ya hanya 124 kayak gitu saja ya. Kalau di Windows kita menggunakan subnet mask. Nah, rumus cari subnet mask itu gampang banget teman-teman. Di sini saya sudah membuatkan catatannya, itu 256 dikurangi 256 ya teman-teman. Nah, hasilnya adalah 0. Kita tulisnya di bagian belakang aja. Nah, kemudian dari 256 ini itu dibagi menjadi dikurang 2 untuk apa? IP network dan juga IP broadcast, di mana IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan ya teman-teman. Misalkan IP networknya 0, IP broadcastnya 255, berarti IP range-nya itu 1 sampai 254. Oke, di sini saya coba tes teman-teman. Di sini ada IP 172.168.5.1/26. Kita akan coba mengerjakan ya teman-teman. Tapi di sini saya sudah membuatkan materinya. Nah, 172.168.5.1/26. Bagaimana cara menghitung total IP? Ingat-ingat. Total IP ini ya, yang di sininya 32 bit ya, 26 ini dari prefixnya. Kemudian sama dengan 6. Jangan lupa 2 ini sudah paten ya teman-teman. 2 kemudian pangkat 6 itu 64. Subnet masknya yaitu 256 dikurangi 64, hasilnya 192. Nah, kita cukup tuliskan di belakang aja 255, 255, 192. Oke, dari 64 ini kita dikurang menjadi 2 untuk IP network dan juga IP broadcast ya teman-teman. Di sini IP range-nya kan 1 sampai 52. Ingat, IP network dan IP broadcast itu tidak bisa digunakan untuk IP range. Selanjutnya kita akan belajar IP 10.10.10.50/27. Langsung saja saya akan menjelaskan. Nah, di sini kan jangan lupa untuk total IP-nya kita seperti cara sebelumnya ya. Ini agak panjang karena kita sudah mempelajari blok-bloknya atau subnet-subnetnya. Nah, total IP-nya itu di sini 32 dikurangi 27 ini prefix. Kemudian 2 ini sudah paten, pangkat 5 sama dengan 32. Subnet masknya 256 dikurangi 32 sama dengan 224. Nah, nanti dari 32 ini itu ingat ya, kita bisa mengurangi untuk IP network dan juga IP broadcast. IP networknya di sini 0 sampai 32. Broadcastnya adalah cara menghitung broadcastnya. Nah, di sini kan 32, sedangkan di sini 50. Itu kan tidak cukup ya teman-teman, melebihi dari 32. Lalu bagaimana cara untuk menghitung IP broadcastnya? IP broadcastnya itu caranya itu 32 ditambah 32 ini yaitu 64. Dan nanti 64 dikurangi 1 jadinya 63. Jadi IP broadcastnya adalah 31 dan 63. Kemudian IP range-nya yaitu 1 sampai 62. Lalu bagaimana kita jika menggunakan titik 70? Nah, sedangkan di sini kan berhentinya di 63 ya teman-teman, 63. Kita bisa menambahkannya. Caranya total IP ini masih sama ya teman-teman. Nah, untuk menghitung IP broadcast-nya yaitu 32 tambah 32 64, 64 dikurangi 1 sama dengan 63.
IP broadcast 64 adalah 64 tambah 32 sama dengan 96. 96 dikurangi 1 sama dengan 95. IP broadcastnya yaitu 95. Dan kita masukkan IP range-nya yang terakhir ini ya, berarti dari 65 sampai 94. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan belajar IP public dan juga IP private. Jadi apa sih IP private ini? Jadi kita sudah bisa baca ya dari kalimatnya ini, IP public nih. IP public itu contohnya seperti google.com. Google.com kan IP-nya kan misal 8.8.8.8. Nah, ini tuh bisa diakses semua orang atau dilihat semua orang. Kalau IP privat itu hanya tertentu saja yang hanya mengetahui IP-nya, misalkan 192.168.1.1. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu di sini saya akan menjelaskan konsep switch dan juga router. Jadi switch ini itu seperti di topologi di sini, ya teman-teman. Nah, di sini ibaratnya itu komputer A dan komputer B itu akan saling tukar data. Namun itu harus satu network. Kalau misalkan komputer A dan komputer B itu beda network, kita bisa menggunakan router ya teman-teman. Jadi konsep router ini menghubungkan dua komputer yang beda network ya teman-teman. Misalkan contohnya di sini saya akan mengkonfigurasikan switch ya teman-teman. Oke, saya menggunakan 90. Nah, di sini saya buat dulu ya teman-teman. Kemudian PC-nya saya tambahkan di sini. Oke. Nah, di sini saya untuk menghubungkannya saya menggunakan otomatik semua ya teman-teman. Nah, ke sini menggunakan otomatik, kemudian di sini otomatik, dan ke sini juga otomatik. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk konfigurasinya itu teman-teman bisa masuk ke desktop, kemudian app configuration. Di sini 192.168.1.1. Nah, oke. Default gateway-nya itu tidak perlu ya teman-teman. Nah, di sini saya coba lagi, saya coba yang di sini 192.1.2. Oke. Nah, kemudian di sini saya coba ping ya teman-teman, dari sini ke sini. Oke, dia successful. Mengapa? Karena ini sama network ya teman-teman. Kemudian di sini juga terhubung dengan switch. Oke, begitu juga dengan di sini. Misalkan di sini saya menggunakan beda network ya teman-teman. Misalkan di sini 192, di sini 10 aja, 10.10.10.1. 10 tab 255.0. Oke, kemudian di sini 10.10.11 10.10.10.11 tab. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan coba kirim pesan ini ke ini, itu sudah pasti successful. Tapi dari sini ke sini itu belum bisa karena ini beda network ya teman-teman. Misalkan di sini PC2 PC3 kan sama network, lalu saya akan berkomunikasi dengan PC4 dan juga PC5. Nah, maka dari itu kita membutuhkan router ya. Di sini saya menggunakan 4331. Untuk menghubungannya saya menggunakan otomatik saja. Nah, di sini ya, dari switch ke router. Kemudian di sini. Oke. Jadi pada defaultnya itu emang merah ya teman-teman, karena kita belum mengkonfigurasinya atau ini posisinya masih shutdown. Oke teman-teman, jadi segitu saja untuk basic pada switch dan juga router ya teman-teman.